Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa ini. Mari kita akan memulai dan kita akan satukan hati di dalam doa, pujian, penyembahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa ya Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan permudah setiap kami untuk bisa masuk hadirat-Mu. Berikan doa-doa ya Tuhan yang dari Tuhan sendiri. Berikan ya Tuhan nyanyian-nyanyian baru. Berikan pewahyuan, pengajaran. Bukakan ya Tuhan setiap ya Tuhan pikiran kami. Untuk kami bisa mengerti dan makin mengenal Engkau. Lebih lagi Tuhan kami bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya buka suaranya saudara, nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudaraku datang pada Tuhan Yesus. Mari doa, puji sembah Dia. Saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa berbahasa roh. Bawa siap kami ya Bapa dalam nama Yesus. Lebih dekat lagi. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Bawa siap, lawat siapa siap kami ya Bapa. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hatiku tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami ada di menara doa ini. Kami semuanya tundukkan hati. Semua kami melembutkan hati kami. Tuhan tahu kami sangat mendambakan Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Kami sungguh mendambakan Tuhan. Kami sungguh menginginkan Tuhan. Oh ya lah makasih, kami ingin ya Tuhan hadirat-Mu. Lawat dan sama siap kami. Oh ya lah makasih ini bila bala. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh penuhi siap kami ya Tuhan urapan kasih-Mu.
Oh ya la bakasi di la bala 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 bala. Oh ya la bakasi la bala 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 bala. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu. Kasih-Mu, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami boleh kenal Engkau Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kami, bahkan sebagai kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu sertai kami.
Hadirat-Mu ya Tuhan memastikan kami, kalau Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau Engkau tidak menyayangkan diri-Mu sendiri Yesus, masakan Kau tidak memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk ya Tuhan menjalani ya Tuhan hidup ini. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan kami minta ya Bapa, beri kami kekuatan yang baru. Beri kami kekuatan yang baru sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Bawa kami Roh Kudus. Terus saudaraku tutup matanya, sembah Dia. Ayo bawa lebih dekat lagi kami Yesus. Oh ya la makasih ni bila bala 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 bala. Kami butuh rapat kasih-Mu. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadarkan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Terus penuhi ya Tuhan hati kami, pikiran kami, hidup kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan ajar kami untuk bisa mengenal betapa besar kasih-Mu, betapa dalamnya ya Tuhan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya ingin ajak ibu bapak di menara doa ini menjadi saat-saat teduh, saat yang tenang. Oh ya Allah, makasih masuk dalam tempat perhentian ini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kami rindukan kemuliaan. Kita berdoa saudara, yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sucikan hati nurani kami Tuhan. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya Tuhan kami punya iman yang hidup, iman yang bekerja. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Terlebih daripada itu Tuhan, bahwa kami ya Tuhan makin dekat dengan Tuhan, makin kenal firman-Mu, makin kenal kehendak-Mu. Kami bisa kenal pikiran-Mu ya Tuhan. Kami bisa mengerti akan perasaan-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami minta Tuhan Kau berikan tubuh yang sehat buat setiap kami. Umur yang panjang. Tuhan memberkati ya Tuhan anak-anak ya Tuhan, bahkan cucu kami ya Tuhan. Orang-orang yang kami kasih semua Tuhan pelihara. Tuhan Kau lindungi ya Tuhan, dan Tuhan berkati mereka. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu atas setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Atas setiap usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Kau cukupi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan kami. Bahkan lebih daripada itu Engkau pakai kami Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, semua mereka ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang mengurapi. Tuhan terus memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi pada sorgawi. Aku berdoa secara khusus Tuhan, bersama dengan para umat-Mu sekarang, kami angkat tangan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia, biar dalam bulan ini ya Tuhan, Tuhan pelihara Indonesia ya Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami, jauhkan daripada bencana alam. Biarlah pandemi COVID ini segala berlalu. Dalam nama Yesus, resesi ya Tuhan ekonomi segera berlalu. Tuhan beri hikmat ya Tuhan, kekuatan, kesehatan buat presiden kami, wakil presiden, para menteri yang bekerja. Tuhan satukan bangsa kami ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan Indonesia yang akan bangkit. Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, lawatan-Mu atas Indonesia, janji-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kota-kota akan mengalami revival, kota-kota akan mengalami tuaian jiwa yang besar. Katakan kota-kota akan mengalami kebangkitan rohani dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, setiap orang-orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu turun buat setiap kami. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
menyembah-Mu. Aku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini, atau orang-orang yang mereka kasih yang sedang sakit. Tuhan, apapun sakit penyakitnya saudaraku, saudara boleh tumpang tangan di tempat yang sakit. Saudara satu tangan arahkan ke screen ini saudaraku. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Aku percaya karena Kau mengasihi anak-anak-Mu ini yang sakit, Kau pasti sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Apapun sakit penyakit saudara sekarang, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aku mengasihi anak-anak-Mu ini yang sakit Tuhan. Tolong mereka semua, sembuhkan mereka Tuhan. Dan aku percaya penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa Yesus, Tuhan, anak-Mu dalam pergumulan keuangan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan dan karir mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, beri iman ya Tuhan untuk melihat mujizat terjadi. Tuhan, berikan iman. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, untuk bisa mencukupi setiap kebutuhan mereka. Ya kewajiban mereka ya Tuhan. Engkau yang berjanji, orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lindungi setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Lindungi rohani kami, lindungi jasmani kami, lindungi ya Tuhan hubungan kami ya Tuhan. Lindungi semua investasi dan keuangan kami. Kami percaya Yesus, Kau pelihara kami semuanya. Terima kasih Yesus. Oh ya lama kasih bila bala. Mari saudara bawa lebih dekat lagi. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhmu. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal kita waktu ku tak aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru,
Kau halau semua musuhmu. Allah di pihakku, ku percaya. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi yang ku tahu, Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang bisa percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Beri kami iman Tuhan. Beri kami satu keyakinan iman Tuhan. Bahwa kami punya ya Tuhan Allah yang baik. Yang mau mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk saat-saat indah di menara doa ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan saudaraku tentang sesuatu, tentang keyakinan iman ya. Jadi ada 4 pertanyaan penting ya, 4 pertanyaan penting. Judul khotbah saya adalah 4 pertanyaan penting dalam hidup kita ya. Nah ini 4 pertanyaan penting ini saudaraku ya kan. Ya Paulus mengungkapkan ada 4 pertanyaan penting. Dan sekaligus Rasul Paulus juga memberikan jawabannya. Ya sebagai dasar tuntunan hidup setiap orang percaya. Saudara ada 4 pertanyaan penting saudaraku. Ini yang ditanyakan. Yang pertama saudara kita mau belajar hari ini. Coba kita mau belajar sekalipun kita renungkan. Saudara, kalau kita belajar dengar firman, saudara mulai catat, coba catat. Lalu nanti dibaca ulang lagi, direnungkan lagi. Saudara, lalu renung itu istilahnya kan kita baca, kita hafal, kita doakan, kita bayangkan, kita kayak ada dialognya sama Tuhan gitu, saudara biasanya, ya kan? Nah ini yang bisa membuat firman itu masuk saudara. Masuk ke dalam, bukan cuma masuk ke pikiran, tapi ke dalam bawah sadar kita. Nah cenderung alam bawah sadar setiap manusia, saudaraku, banyak
saudaraku yang istilahnya yang negatif sebenarnya. Sehingga respon kita selalu gak lebih mudah merespon yang negatif ketimbang yang positif. Nah, contoh saudaraku, pertanyaan yang pertama yang Rasul Paulus ajukan, saudara, di dalam Roma 8 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Baca yang keras. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini pertanyaan pertama. Saudaraku, pernah gak saudara tanya sama diri saudara, kalau Allah ada di pihak saudara, kalau Allah ada di pihak saya, kalau Allah ada di pihak Sabta, siapa lawan saya? Nah, di sini pentingnya kita kenal siapa Allah kita. Kita harus tahu siapa Allah kita. Kita belajar beberapa hari yang lalu. Saudaraku, kemarin siapa Allah kita yang sebenarnya? Makanya kita judul khotbah Knowing God. Saudara, kita harus ngerti Allah kita. Kita pertanyakan. Jadi begini saudaraku. Karena yang di dalam alam bawah sadar kita, kalau susah nyerah. Kalau kita lihat sesuatu yang sulit, ya, yang tidak mungkin, langsung kita ngomong, gak mungkin lah, sulit lah, gak usah. Karena kita sudah terekam banyak hal-hal yang negatif. Kita gak mau coba. Nah, di sini yang saya mau coba sharing kepada kita semua, ya. Poin hari ini kita kan di dalam Roma 8 ayat 31-39 itu perikopnya keyakinan iman. Ya. Jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin, saudaraku. Jadi sekarang, mulai sekarang, ini nasihat saya. Yuk kita coba kebiasaan yang baru. Kalau kita ngalami satu situasi yang kepentok, keadaan yang sulit, orang-orang yang sulit, yang biasanya kita bilang udah nyerah, gak mungkin lah. Sekarang kita coba masukin dalam pikiran kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Jadi kita perlu menanamkan dalam pikiran kita, saudaraku, ya, bahwa sepanjang kita berada di pihak Allah, sepanjang kita berada di pihak Allah, maka Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sepanjang kita ada di pihak Allah, kita bisa ngomong, siapa lawan kita? Karena Allah akan berperang menggantikan kita. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, sepanjang. Jadi kalau dia jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Saya yakin Allah selalu berada di pihak kita. Yang jadi masalah adalah kita di pihak Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Seperti pada waktu Yosua hendak memasuki kota Yeriko. Tiba-tiba saudaraku Yesus Kristus, dia melihat satu penampakan. Saudara, ya kan, panglima dengan apa namanya, pedang terunus. Yosua tanya sama dia, siapa engkau? Engkau lawan atau kawan aku? Dia bilang, aku bukan lawan kamu, aku juga bukan kawan kamu. Semua keputusannya di kamu. Kalau kamu lihat aku sebagai kawan, aku akan berperang bersama dengan kamu. Kalau kamu mandang aku sebagai lawan, dan kamu akan jadi lawan aku. Nah, di sini seringkali saudara, dalam kesulitan hidup kita bukannya berada di pihak Allah, yang dimana Allah ada di pihak kita. Kok kita lawan Allah itu? Kita marahin Tuhan itu. Kita ngomong, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa lah Tuhan kasih ini, kasih itu? Kenapa lah Tuhan kok bikin masalah begitu banyak buat saya? Lah ini kan jadinya kan kita nggak berada di pihak Tuhan. Mari kita berhadap-hadapan dengan Tuhan, berlawanan dengan Tuhan. Ingat tuh, ini firman tuh makanya perlu dihafalin, didoakan,
direnungkan, jika Allah ada di pihak aku, siapa lawan aku? Yang jadi masalah bukan apa Tuhan tolong aku, berada di pihak aku, tidak. Yang jadi masalah apakah kita ada di pihak Dia. Nah sekarang pengertiannya, kapan kita berada di pihak Allah? Kapan saudaraku kita berada di pihak Allah? Ketika kita bisa mempercayai Dia, ketika kita bergantung harap hanya kepada Dia, ketika kita mau menuruti perintah firman-Nya. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi saudaraku Yesus Kristus. Ya, saya ulang-ulang nih. Contohnya siapa? Nabi Musa bersama dengan umat Israel. Ketika mereka ada di depan Laut Teberau. Di belakang mereka tentara Firaun mengejar mereka. Mereka tuh udah gak ada jalan. Tapi Alkitab katakan bahwa ada Allah yang memberikan firman kepada Musa. Suruh apa saudara? Jangan takut. Jangan takut. Saudara, jangan khawatir. Ya kan? Berdirilah teguh. Jangan goyah. Saudara Kristus, kenapa? Karena ada Allah di pihak Israel. Tuhan yang sudah membawa mereka keluar. Ya kan, dari perbudakan Mesir, nggak mungkin dibiarkan mati di padang gurun. Saudara nggak mungkin mati, saudaraku. Ya kan, yang sudah ini kan Dia akan selesaikan dalam hidup kita. Ini poin penting. Dan apa yang terjadi saudaraku Yesus Kristus? Tuhan buat mujizat, mengeringkan Laut Teberau. Saya kasih contoh lagi seorang yang bernama Yosafat, saudaraku. Yosafat. Nah, Yosafat atau Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Satu suku kecil, saudara. Ya, tambah dengan Benyamin lah, suku kecil. Pada saat itu saudara dia dapat kabar bahwa orang Moab, orang Amon, orang Syria itu datang. Mengepung saudara, ya pada kerajaannya. Saudara tahu apa respon daripada Yosafat? Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Lalu dia mencari Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah lihat saudaraku, dalam doanya ini kita bisa belajar doa Yosafat saudaraku. Yaitu apa? Dia tahu kalau Allah ada di pihak dia, siapa lawannya. Sekarang bagaimana membuat Yosafat berada di pihak Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berada di pihak Allah? Kita belajar dari doanya Yosafat saudaraku. Di dalam doanya Yosafat melakukan 3 hal. Saya masih ingat saudara? Yang pertama doanya Yosafat apa saudara? Dia mengingatkan dirinya siapa Tuhan yang dia sembah. Saudara kalau berdoa, saudara sedang mengalami yang namanya keadaan yang sulit, yang mustahil. Ini melampaui kemampuan, melampaui kepintaran, melampaui segalanya. Tidak bisa lagi jalan. Dengar baik saudaraku. Saudara dan saya punya Allah yang lebih besar daripada keadaan kita. Dari kesulitan kita. Katakan demi saudara. Yang jadi masalah bagaimana caranya? Sadarkan, ingatkan diri kita. Kita punya Allah yang besar. Kalau Allah ada di pihak kita. Allah yang mana? Ingatkan diri kita. Siapa? Baru kita bisa ngomong. Kita bisa mempertanyakan siapa lawan kita. Nah, Yosafat dalam doanya, ini kan kita ingatkan diri kita dalam doa dong. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 6 katakan apa? Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami. Bukankah Engkau Allah? Apa saudara? Di dalam sorga. Di dalam sorga tuh adanya di mana saudara? Di atas. Tempat yang tertinggi itu di atas. Sorga. Sekarang Allah kita ada di mana? Di sorga. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah kita. Saudara, tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Nah, dia ingatkan diri dia. Ya, dia berkata bahwa bukankah Engkau Allah di dalam sorga. Dia mau berkata Allah yang, ya kan? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan. Engkau maha kuasa. Engkau raja di atas segala raja. Karena memerintah segala kerajaan. Engkau Allah. Allahku adalah raja di atas segala raja. Ingatkan kepada diri kita. Kuasa dan keperkasaan
ada di dalam tanganmu. Ada kuasa dan kekuatan di tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini ada dua efek saudara, dua pengaruh, dua dampak, dua manfaat. Ketika Yosafat mengatakan ini, ketika saudara mulai berdoa seperti ini saudara. Mengingatkan ya kan diri kita siapa Tuhan itu. Pertama gini, kita lagi sedang tinggikan Tuhan. Kita sedang nyatakan kepada Tuhan siapa dia. Wah Tuhan disenangkan. Tuhan lihat kata-kata seperti ini. Dia lihat kita ini orang yang punya iman. Katakan amin. Setiap kali Tuhan lihat ada iman di mulut kita, di hati kita. Apa yang terjadi? Dia berkenan, dia senang. Dampaknya dia akan curahkan kasih karunia demi kasih karunia. Yang kedua dampaknya kita ingatkan itu untuk diri kita. Istilah orang yang biasa lebih pede, lebih yakin. Saudaraku, hilang semua cemas khawatir. Hilang semua stres. Kalau kita ingatkan diri kita. Siapa Allah itu? Kita punya siapa? Jadi saya waktu masih masih kecil lah. Saya lihat teman saya tuh bapaknya polisi. Anaknya agak rada nakal sih waktu kami masih SMP. Teman saya nakal banget. Bapaknya polisi. Saudara tahu kan, ya kan rumahnya tuh sekolah kami tuh deket dengan asrama polisi saudaraku. Yang kasih sama Kristus. Nah, kalau dia berkelahi gitu-gitu, saudaraku, langsung kalau dia kalah, apa yang dia ngomong? Aku bilangin loh bapakku polisi. Jadi dia ngomong saudaraku, ya kan jadi saya gak pernah kepikiran, baru sekarang kepikiran ya kan. Kenapa dia harus ngomong ya kan. Pas waktu dia mau kalah, aku kasih tahu bapak aku. Ya kan bapak gue nanti polisi loh, biar lu ditangkap. Dia bilang gitu kan. Dia tuh mau yakinin diri dia gitu saudara. Ayo semangat lagi gitu kan. Itu yang pertama kan belum tuh dia lapor. Yang kedua untuk nakutin si temennya. Ketika saudara ingatkan diri saudara siapa, itu Allah. Pertama, Allah disenangkan. Kedua, saudara dikuatkan. Ketiga siapa? Musuh saudara. Itu jadi ciut hati. Katakan amin saudara. Seperti teman saya. Gue bilangin loh bapak gue polisi katanya. Ya belum tentu bapaknya datang untuk bantuin dia. Enggak. Kayak kalau kita pasti Allah kita bantuin kita. Ya udah sama anak-anak. Tapi untuk yakinin dia takutin temennya. Yang kedua saudaraku. Ya kan, Yosua tuh mengingatkan dirinya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup dia. Saudara, ya kan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawannya? Kapan kita berada di pihak Allah? Ketika kita selalu mengingat rekam jejak, saya pakai istilah rekam jejak kebaikan Tuhan. Pernah nggak saudara punya rekam jejak kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup saudara. Catat itu rekam jejaknya itu, dicatat seharinya. Dalam bentuk, oh aku doa ini Tuhan jawab, aku mau ini kok kesampaian, aku lihat gini dan sebagainya. Ketika saudara mulai punya rekam jejak, ini akan kuatkan yang di dalam saudaraku. Yosafat, dia ingatkan dirinya apa yang telah Tuhan perbuat. Dia punya rekam jejak kebaikan Tuhan di masa lalu. Dia berkata apa saudara? Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham. Siapa? Sahabatmu untuk selama-lamanya. Itu dia. Saudara ingat rekam jejak. Apa yang Tuhan pernah buat. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan saya, sekarang Allah yang sama yang tidak pernah berubah, Dia sanggup untuk sembuhkan saya. Allah yang pernah angkat saya dari lubang kebinasaan. Dulu saya bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Sekarang ya kan Tuhan sudah angkat pada titik ini. Tapi kami dalam keadaan sulit, susah.
Kalau Tuhan pernah angkat, gak mungkin dia gak tolong. Dia akan selesaikan sampai pada akhirnya. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, apa yang didoakan oleh Yosafat? Yosafat berdoa meminta Tuhan menolongnya sekali lagi. Saudara minta Tuhan tolong aku sekali lagi. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Kepastian kehadiran Tuhan dalam hidup kita mencondongkan, memiringkan timbangan yang menguntungkan bagi kita. Jadi apapun yang saudara hadapi hari ini, ingatkan diri saudara. Kalau Allah ada di pihakku, kalau aku ada di pihak Allah, ya kan, siapa lawanku? Allah di pihakku, ku percaya, ku percaya. Waktu ku takut, dari awal kita nyanyi lagi nih. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Dari 3 doa yang dinaikkan Yosafat, Tuhan jawab gak? Jawab saudara. Jawabnya apa? Tuhan bilang, aku akan berperang gantikan kamu. Kamu hanya diam saja. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal 20. Dan kita tahu bahwa Yosafat menaklukkan 3 bangsa besar ini saudara. Bahkan pada waktu dia menang perang. Kalau orang menang perang saudaraku, dia akan dapatkan apa saudara? Pertama, seluruh kekayaan musuh itu milik si pemenang. Yang kedua, semua tanah milik dari musuh itu menjadi milik si pemenang. Bahkan saudaraku, semua orang-orang yang ditawan itu menjadi milik si pemenang. Menjadi apa? Budaknya. Jadi 3 dia dapat. Dapat apa saudara? Orang. Yang orang ini bicara pengaruh. Yang kedua dapat apa lagi? Kekayaan saudara. Yang ketiga adalah dapatkan apa saudara? Tanah. Saudara, ini namanya pengaruh saudaraku. Nah, ini yang dibuat. Alkitab katakan Yosafat itu menjarah. Ya saudara, kekayaan daripada musuhnya itu berapa lama? Enggak cukup sehari, 3 hari saudara. Saudara, kadang-kadang semakin besar masalah yang kita hadapi, saudaraku, sebenarnya semakin besar berkat di balik masalah itu. Katakan amin saudara. Buat Yosafat ini mah pasti suku Yehuda, kerajaan Yehuda yang gitu kecil, lawan raksasa yang besar gitu, 3 bangsa besar. Saudara, apa yang terjadi? Ini mah pasti habis, gak sanggup dia. Tapi ketika dia mulai ngerti, kalau Allah ada di pihak saya, siapa lawan saya? Bagian penting adalah, saya ulang lagi, yang penting adalah pastikan posisi kita berada di pihak Tuhan. Katakan amin saudara. Ini hari ini saya percaya kalau Allah ada di pihak kita. Tapi pastikan sekali lagi, posisi kita ada di pihak Allah. Siapa lawan kita? Yang kedua saudara, ini pertanyaan yang kedua yang kita perlu renungkan. Yaitu apa? Dari Roma 8 ayat 32, ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jika Allah, yang kedua pertanyaannya adalah, jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau Allah tidak menyayangkan Yesus itu mati di salib buat kita. Dia beri anaknya yang tunggal buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anak yang tunggal buat kita. Supaya kita yang percaya, bukankah kita sudah percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah percaya, kita tidak beroleh hidup, kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan Paulus tanya gini, kalau anaknya sendiri dia berikan untuk kebutuhan hidup kekal kita, supaya kita nggak ngalami yang namanya mati kekal, masakan dia tidak mencukupi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan sosial kita, kebutuhan keuangan kita, kebutuhan rohani kita untuk jalani hidup di dunia ini. Masakan dia gak cukupi? Jawabannya adalah dia pasti cukupi. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Apakah Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita, apakah dia lalu membiarkan kita, meninggalkan kita, bergumul, menghadapi kesulitan, mara bahaya seorang diri? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan yang sudah memenuhi kebutuhan kekal, yaitu keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, ya kan? Tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan duniawi kita? Jawabannya tidak. Inilah Paulus. Kalau kita bisa tanya, orang tuh bisa bertanya dan punya jawaban. Ini orang ini hal luar biasa. Hari ini saudaraku, coba saudara renungkan ini. Kalau saudara sedang menghadapi kebutuhan duniawi ini, mungkin saudara harus membayar kewajiban saudara. Di awal bulan ini, saya tidak tahu itu apa. Semuanya buntu, semuanya gak ada. Coba saudara mulai ingatkan diri. Saudara mulai tanya, saudara saya tanya dan jawab lagi. Tuhan yang telah selamatkan jiwa aku. Tuhan yang sudah membawa aku sampai ke titik ini. Aku percaya Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan dan membiarkan aku bergumul menghadapi kesulitan. Beri aku hikmat-Mu Tuhan. Beri aku hikmat-Mu. Berikan aku jalan. Berikan aku solusi-Mu. Supaya aku bisa. Saya ketemu dengan siapa? Saya harus kemana? Apa yang harus saya kerjakan? Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus menasehati para murid-muridnya begini saudara. Di Matius 6 ayat 32 sampai 33. Ya kan? Semuanya itu. Apa semuanya itu? Kebutuhan duniawi berupa makanan, minuman, pakaian. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga. Ya kan? Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan apa? Semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nasihat Tuhan gini, sepanjang dalam hidup kita, prioritas kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengar baik, Allah yang tahu kebutuhan duniawi kita, ya kan? Dia tahu kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini, ya kan saudaraku? Yang dicari oleh bangsa-bangsa lain, Allah yang tahu. Dia pasti, ya kan? Dia pasti akan memberikannya pada kita. Tapi dia mau ngomong begini, kamu harus ada di pihak aku. Posisimu harus berada di pihak saya. Apa? Percaya, bergantung harap, menuruti segala firman-Nya. Nomor satukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Maksudnya nomor satukan Tuhan itu apa sih? Selalu saudara cari dia dalam doa.
minta keputusan Tuhan itu apa? Apa kehendak Tuhan? Itu namanya kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Tuhan, kehendak Tuhan itu gimana sih? Saya yakin dia akan beri. Dia akan beritahu. Kalau kita memang doa sungguh-sungguh tanya. Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Ya kan, untuk mengatasi. Karena aku percaya Tuhan. Loh, keselamatan jiwa hidup yang kekal Tuhan beri lewat kematianmu. Dan aku percaya selama aku hidup di dunia ini sebagai orang yang sudah diselamatkan, pasti engkau pelihara. Aku mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan aku percaya semuanya Tuhan akan tambahkan kepadaku. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Dia berkata begini saudaraku. Filipi 4:19, ini ayat yang sangat terkenal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada di pihak Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya yakin Tuhan akan berikan kita hikmat, kuasa untuk memelihara keselamatan kekal, memenuhi kebutuhan duniawi kita, dan menyelesaikan panggilan penugasan Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Semua Tuhan akan berikan. Saya yakin, saya yakinnya. Saudaraku, katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara, pertanyaan yang ketiga, coba kita akan lihat di sini ayat yang selanjutnya, ayat 33 sampai ayat yang 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Pertanyaan ketiga, ini akan memenuhi kebutuhan kita dalam hal apa saudara? Kita tuh gak lepas saudaraku dari apa? Orang-orang yang selalu menggugat kita. Ya, orang-orang yang selalu menggugat kita. Coba saudara renungkan, ya kan? Siapakah yang dapat menggugat dan menghukum orang-orang pilihan Allah? Makanya gini saudaraku ya, yang kasih Kristus. Kalau kita sebenarnya orang-orang yang, saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia sharing ini bagus sekali. Bagus ya. Dia bilang begini, dosa membawa masuk dua rasa. Rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah itu kaitannya dengan perilaku. Karena sudah bersalah, melakukan sesuatu. Tapi rasa malu bicara tentang apa? Identitas. Ketika kita melakukan kesalahan dalam bentuk apa? Pencurian. Identitas kita jadi apa? Pencuri. Rasa bersalah karena kita mencuri. Rasa malunya kita lihat diri kita, aku jadi pencuri. Ngerti gak saudara? Rasa bersalah sama rasa malu. Nah rasa malu, rasa bersalah hanya efeknya ke diri sendiri, perbuatan. Tapi rasa malu, saudara, efeknya bukan cuma diri sendiri. Kalau saya salah, bukan cuma saya yang akan malu, istri saya malu, anak saya malu. Dan orang-orang yang dekat dengan saya di gereja juga malu dengan kesalahan saya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan identitas pribadi sini. Itu malu. Apalagi kebuka semua kesalahan kita. Wah itu lebih. Nah, Paulus dia tahu, dia sadar. Dia ini seorang pembunuh sebenarnya. Seorang yang kejam. Saudaraku, bahkan Stefanus meninggal, mati saudara sebagai martir. Itu dia ada di situ, persetujuan dia. Dia dengan semangat yang berkobar-kobar dapat SK dari Mahkamah Agama untuk mencari orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Saudaraku, jadi dia ngerasa bahwa dua dosa pembunuhan ini, dosa kemarahan, kebencian ini, dia kan rasa bersalah dan rasa malu. Dia selalu mengidentifikasikan diri dia dulu, aku ini pembunuh. Jadi dia malu dengan diri dia sendiri. Nah sekarang saudaraku, inilah dasar pertanyaan.
Setiap saudara, setiap kita punya masa lalu yang bisa dipakai oleh musuh, oleh iblis untuk terus menerus apa? Menggugat kita, menghukum kita sebagai orang terhukum gitu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ya kita nggak lepas dari suara-suara tuduhan, suara-suara yang menggugat, suara-suara yang mengecam, suara-suara yang menyalahkan. Saudara, bahkan suara itu berasal dari mulut kita atau pikiran kita sendiri. Saudara, kamu memang pantas untuk dihukum. Suara itu, dengar baik saudara, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Nah makanya Paulus tanya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Di sini bicara tentang pilihan Allah. Kalau Allah memilih bukan karena perbuatan. Allah memilih saudara dan saya bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kekayaan kita. Bukan karena rupa kita. Saudara, dia pilih atas dasar apa? Kasih karunia dia. Katakan saudara, dia pilih hanya karena kita percaya dia, lalu kita menerima kasih karunia. Pada waktu dia memilih setiap saudara saya, dengar baik saudaraku, dia melihat kita sebagai orang yang apa? Berharga dan mulia dalam pandangan dia. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang harus kita renungkan. Ya kita nggak ada yang sempurna. Ketika saudara saya kita jatuh, kita gagal, kita salah, kita kehilangan sukacita keselamatan kita. Itu saatnya kita datang ke Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia. Ampuni aku Tuhan. Bertobat. Beri aku kemampuan untuk bisa meninggalkan daripada kesalahan dan dosa ini Tuhan. Hari ini saudara Kristus, saya mau kasih tahu. Kasih, pengampunan, penerimaan Tuhan. Itu mengalahkan semua penolakan daripada manusia. Tuhan menerima saudara karena dia melihat saudara ada di dalam Kristus. Katakan amin. Ketika penuduh-penuduh kita, saudaraku, dia bangkit dan berbicara menentang kita. Maka Tuhan Yesus sebagai pengacara, sebagai pembela kita akan membungkam suara kita. Makanya pentingnya doa pujian penyembahan. Ketika saudara suka nyembah, suka muji nyembah, itu akan membungkam suara daripada musuh. Kamu tidak layak untuk ditolong, itu suara-suara gugatan. Kamu tidak pantas untuk disembuhkan. Kamu gak pantas untuk diberkati. Karena dosamu terlalu banyak. Saudaraku Kristus, siapakah yang bisa menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Coba renungkan, tidak ada. Tuhan sudah terima kita. Tuhan sudah ampuni kita. Dan Tuhan sudah apa saudaraku Kristus? Mengasihi kita. Katakan amin. Efesus 1, ya kan? Ayat yang ke-7 dan 8. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang terakhir, saudara, ini pertanyaan terakhir. Ini penting. Ini menyangkut kekekalan. Perhatikan saudaraku yang saya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan yang keempat yang ditanya oleh Paulus. Dan dia sendiri yang jawab saudaraku. Apa arti, makna daripada siapa yang dapat memisahkan kita dalam kasih Kristus? Jawabannya apa saudara? Sebenarnya tidak ada. Dari sisi Allah, dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang dari sisi kita, ini paling penting dari sisi kita. Apakah kita percaya dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Dan apakah kita mau berada di pihak Allah dengan cara apa? Terus percaya sama dia, terus bergantung harap sama dia, terus menuruti perintah firman-Nya. Katakan amin saudara, itu bagian kita. Ya kan ada banyak pasabda, apa benar sekali selamat tetap selamat? Dari pihak Allah. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Bukan
mut-mutan. Bukan ikutin perasaan. Lagi seneng, dia akan selamatkan. Kalau dia lagi bete, enggak, bukan gitu Allah kita. Enggak, tergantung dari kitanya. Kita ini posisinya di mana. Paulus dia jelaskan. Ayat 38, 39. Dia berkata begini saudaraku. Sebab aku yakin, baik maut, baik kematian, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Poinnya gini, Allah ketika saudara, Allah tuh mengasihi kita karena kita ini apa saudara? Berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Sudah masih ingat lagi nggak? Yang tentang apa? Uang 100.000 yang baru. Uangnya ini anggaplah ini uang 100.000 baru. Ya di mata Tuhan itu kita tuh seperti umpama seperti itu. Ya kan uangnya dibejek-bejek jadinya lecek. Diinjek-injek jadinya kotor. Apakah uang ini nilainya jadi turun? Ya tidak. Tetap 100.000. Saudara bisa ngerti sini. Jadi apakah karena kita ini kurang doa, kurang puasanya, kurang membawa persembahannya, atau kita marah-marah, kita udah gak doa lagi. Saudara kita jatuh, apakah Tuhan kasihnya jadi kecil? Kasihnya mah tetap sama. Katakan namanya saudara, tapi di mata kita sepertinya kasihnya hilang. Karena kita udah kehilangan sukacita. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kayak matahari. Matahari mah tetap bersinar terang. Sekalipun ada, apa saudara? Ada apa namanya? Awan yang menutupi matahari. Saya bisa ngerti gak sih? Dikatakan amin saudara. Bukan berarti karena ada awan yang nutupin matahari jadi gak bersinar. Hari ini Paulus pertanyakan. Dia tanya. Siapa yang dapat mengisahkan kita dari kasih Allah? Allah mah gak bisa terpisah, gak mau terpisah sama kita. Bagiannya adalah, dengar baik, apa kita juga gak mau terpisah dari Tuhan? Saya mau katakan, kalau kita jauh dari kasih Tuhan, hidup kita kering. Kasih Allah yang membuat kita jadi sehat, jadi tenang, jadi sembuh. Kasih Allah inilah yang membuat hidup kita berarti dan berguna. Katakan amin saudaraku. 4 pertanyaan Paulus. Siapa jika Allah ada di pihak kita? Siapakah lawan kita? Yang kedua, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, masakan dia gak beri segala sesuatu yang kita butuhkan? Siapakah yang dapat gugat kita dan menghukum kita? Gak ada. Yang keempat, siapa yang bisa kasih kita? Kasih Allah. Siapa yang bisa jauhkan kita dari hadirat Allah? Tidak ada. Tidak ada. Sepanjang kita memang mau, Tuhan aku mau tetap berada di hadirat-Mu. Saya berdoa supaya ini memberkati saudara. Mari tutup mata kita. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Untuk berkat-Mu ya Tuhan hari ini. Makasih Tuhan. Kami memiliki keyakinan iman. Kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Kalau engkau tidak sayangkan dirimu sendiri, kau beri dirimu, nyawamu, masa kan kau tidak memberi segala sesuatu yang kami butuhkan? Aku percaya Tuhan kau pasti beri itu buat anak-anakmu ini. Siapa yang bisa gugat? Kami tidak mungkin mau stres karena Tuhan tolak kami. Tuhan tidak pernah tolak kami. Engkau menerima kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan perjamuan kudus Tuhan. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Dan Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.